seandainya sentimen model begini dikembangkan, bisa terjadi balas dendam perang saudara, berbahaya sekali. Maka menurut saya sebelum ini terjadi, polisi wajib bertindak tegas terhadap orang-orang semacam ketua FPI Parepare ini. Dan kabarnya yang sangat menyedihkan, dia itu ASN katanya. Saya nggak tahu dia ASN dinas di kantor apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya menemukan sebuah video yang sangat provokatif dan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara, dari orang yang informasinya adalah Ketua FPI Parepare, Sulawesi Selatan. Kita simak nih videonya. Astagfirullahaladzim. Ini kalau sampai tidak ditangkap oleh kepolisian, kebangetan. Narasi yang sangat provokatif, mengajak perang, akan memimpin perang, akan menjadikan Parepare seperti Poso. Kita tahu bahwa di Poso pernah terjadi perang agama, perang sarah, dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Ini tidak bisa diampuni menurut saya, tidak bisa ditolerir. Dan dalam waktu dekat, kalau sampai tidak ditangani, tidak diurus, tidak ditangkap oleh polisi orang ini, Ketua FPI Parepare ini, kita tidak tahu lagi. Kita tidak tahu lagi apakah kita masih punya polisi, apakah kita masih punya aparat penegak hukum yang bisa kita andalkan. Sekali lagi, menurut saya, orang yang mengaku sebagai Ketua FPI Parepare ini, namanya katanya Fahri, kalau tidak ditangkap, kebangetan, berbahaya sekali ini, akan menjadikan Parepare konflik berdarah, perang sebagaimana yang terjadi di Poso, mengancam akan memposokkan Parepare. Allahul Karim. Lantas apa persoalannya dia berapi-api, berteriak secara provokatif semacam ini? Ini berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu ada demo unjuk rasa di Parepare dari kelompok ini yang menentang pendirian sebuah sekolah Kristen. Ya, jadi landasannya juga sara. Sekelompok orang garis keras menentang akan didirikan sekolah Kristen di Parepare. Dan tadi dia ngomong begitu dalam sebuah forum diskusi antar umat Islam di Parepare, ya. Dia hadir ini, Ketua FPI ini. Di forum itu dia memprovokasi massa, nantang perang, akan memimpin perang, akan menurunkan 1000 laskar FPI dan akan memposokkan Parepare. Tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh model-model begini, orang-orang provokatif ini, orang-orang yang merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak kerukunan antar umat beragama, dibiarkan hidup, dibiarkan melenggang tanpa sanksi hukum. Tidak bisa, Pak Polisi. Menurut saya tanpa harus ada yang melaporkan, ini menurut saya sudah layak untuk ditangkap orang. Kurang ajar nih, kalau model-model begini dibiarkan, hancur negara ini, hancur bangsa ini. Bisa terjadi perang saudara di mana-mana. Di Parepare kebetulan mayoritas Muslim. Mungkin kalau dituruti perang, umat Islamnya menang, seandainya. Tapi saya yakin tidak. Saya yakin umat Islam di Parepare pun yang lebih dewasa, yang lebih moderat, masih jauh lebih banyak
Jadi memang sekelompok orang di bawah pimpinannya Ketua FPI Parepare ini. Tetapi seandainya terjadi, bukankah bisa memicu balas dendam yang sama di wilayah, di daerah yang mayoritas non-muslim? Umat Islam bisa dibantai sebagai sebuah balas dendam atas perang agama semacam ini di daerah yang mayoritas non-muslim. Indonesia ini negara Bhinneka Tunggal Ika, Mas. Negara yang multi agama, multi budaya, multi suku. Di satu wilayah mungkin umat Islam mayoritas, tapi di wilayah lain umat Islam minoritas. Dan kita sudah hidup berdampingan. Kita hidup damai dengan Pancasila, dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kemudian hanya gara-gara tidak cocok saudara-saudara kita mendirikan tempat ibadahnya, hanya gara-gara mereka minoritas kemudian kita halangi, kita serang, bukankah itu bisa terjadi yang sama di tempat lain yang mayoritas non-muslim? Di NTT misalkan, di Maluku misalkan, di Papua misalkan. Seandainya sentimen model begini dikembangkan, bisa terjadi balas dendam perang saudara. Berbahaya sekali. Maka menurut saya, sebelum ini terjadi, polisi wajib bertindak tegas terhadap orang-orang semacam Ketua FPI Parepare ini. Dan kabarnya yang sangat menyedihkan, dia itu ASN katanya. Saya nggak tahu dia ASN dinas di kantor apa. Kabarnya dia ASN di Parepare. Apalagi ASN, pola pikirnya kok begini nih, ASN cap apa gitu. ASN mestinya adalah orang yang di depan mempromosikan tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama. Mestinya orang yang menjadi contoh tentang Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana harus dikembangkan, harus dipupuk, harus ditumbuh suburkan. Bukan merusak Bhinneka Tunggal Ika, bukan merusak persatuan. Ini kan namanya merusak ukhuwah watoniyah, merusak kerukunan umat sesama anak bangsa, kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh begitu, Mas. Dan tentu saja sekali lagi, model begini tidak boleh dikasih tempat di Indonesia. Bukankah para pejabat kita dari Presiden, Kapolri, Panglima TNI sudah sejak lama menyerukan bahwa ini negara Pancasila, tidak ada tempat bagi kelompok intoleran, tidak ada tempat bagi kelompok radikal hidup di Indonesia. Saya kira slogan, ucapan itu tentu bukan hanya pada teori, bukan hanya pada kata-kata, bukan hanya kalimat pemanis pidato-pidato di panggung, tetapi harus pula diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Tindakan nyata seperti apa ya? Ketika ada orang yang merusak toleransi, ada orang intoleran begini, tangani dong, tindak tegas dong. Sehingga kemudian ucapan-ucapan anti intoleransi, anti radikalisme bukan hanya slogan politik semata, bukan hanya pemanis di atas panggung. Kalau orang-orang model ini dibiarkan aja, itu namanya omong kosong, bullshit. Nah, ya, kalau kita ngomong, kita harus lawan semua kelompok radikal, kelompok intoleran. Ya, ketika ada orang yang melakukan semacam itu, ya harus ditangani, ditindak tegas dong. Itu namanya konsekuen antara lisan dan perbuatan satu. Bukan hanya lisan saja, bukan hanya pidato saja, bukan hanya ketika ingin dipuji saja, narsis, ingin mencari perhatian, ingin mencari naik pangkat dan lain sebagainya. Saya sering ngomong di kalangan teman-teman NU. Ya, saya sering ngomong. Seminar anti radikalisme di mana-mana, kampanye Bhinneka Tunggal Ika di mana-mana. Anggota DPR itu kalau turun ke bawah reses pasti menjelaskan tentang 4 pilar, bahwa bukunya lengkap. Tapi ketika ada kelompok-kelompok begini yang merusak 4 pilar kita di dalam berbangsa dan bernegara, mana suaranya nggak ada, kecamannya tidak ada, perlawannya nggak ada. Artinya apa? Kampanye 4 pilar itu hanya sebatas teori di atas meja, teori di sebuah ruangan untuk memenuhi sebatas program resesnya saja. Apa gunanya? Ibarat orang berkampanye tentang mari kita berantas buaya
tidak ada tempat di lingkungan kita bagi buaya, tapi ketika ada buaya datang lari, tidak ada upaya penanganan apa-apa. Mari kita hajar radikalisme. Ketika ada kelompok radikal diam saja bisu, lo bullshit namanya. Ibarat orang I love you, mengatakan aku cinta kepadamu deh. Tapi ketika ada orang mengganggu yang kau cintai, kamu diam aja, bahkan kamu lari, bullshit itu namanya, cinta gombal. Ya cinta gombal namanya. Mengatakan cinta ya harus dibuktikan. Anti radikalisme ketika ada orang radikal, kelompok radikal. Sikap. Jangan main-main, jangan hanya teori saja, itu baru berwibawa dari aparat kita dan hukum kita. Tapi kalau model begini sampai dibiarkan, ini baru sehari kita lihat besok seperti apa kira-kira langkah aparat kepolisian di kota Parepare. Mudah-mudahan tidak lama akan ditindak tegas. Tapi kalau sampai tidak, ya walau alam suap, berarti mereka semuanya kamuflase lipstick saja di dalam mengkampanyekan anti radikalisme. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.